Ini berita yang kurang disukai oleh YouTuber atau orang yang biasa live lewat Facebook dan Instagram. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengatakan bila permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial, karena hanya lembaga penyiaran yang berizin yang boleh melakukan siaran langsung. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, PPI, Kominfo Ahmad M. Ramli menyebutkan perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan konten audio visual lainnya dalam platform medsos diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Jadi kalau mau menyiarkan secara live harus terlebih dahulu memiliki izin penyiaran. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin, katanya mengutip Antara, Kamis tanggal 27 Agustus. Bila kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Perorangan yang mau siaran langsung dari Fabe, YouTube dan lainnya harus berbadan hukum dulu. Dan bila perorangan atau badan usaha tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Ramli mengakui kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran. Tetapi usulan agar penyiaran yang menggunakan internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah secara keseluruhan undang-undang penyiaran. Bila sudah begini, diperlukan pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur siaran langsung via internet. Dukung DPR dan pemerintah untuk segera buat undang-undang untuk melindungi siaran langsung via internet. RCTI dan iNews TV, yang mengajukan uji materi UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.